Siapa sangka ternyata Bang Atta punya salah satu Vespa tertua di Indonesia. Ini ajaib banget ya. Tiba-tiba gue kaget banget nih. Gue pikir Bang Atta sukanya ya Lambo. Gue suka ternyata suka yang tua-tua ya? Ternyata suka yang tua-tua dan dia benar-benar ngerti, bukan cuma ngasal. Tapi nanti akan kita jelasin bareng-bareng nanti. Tapi sebelum kesini, total berapa Vespa lu berarti sekarang? Nah, nggak tahu. Nggak tahu deh tuh. Kita hitung aja bareng-bareng. Tapi boleh ke situ dulu nggak? Boleh. Jadi sebelum kita bahas Vespa, ada satu motor di sini yang tidak berbentuk ya? Iya. Ini dia. Tabrakan bro, tabrakan. Ini Ducati Diavel. Diavel, ini motor sport pertama gua terus tabrakan dan jadilah dia bangkai. Tapi lo yang tabrakan waktu itu? Bukan, tim gua. Oke. Ya jadi pelajaran sih buat tim buat gua dan semua tim, jangan sembarangan kalau naik motor. Dan dia sekarang kena 19 jahitan. Ini lagi serem ya. Karena dulu gue sama tim gue bebas pakai barang gue apa aja sebelum gue nikah. Jadi gue tinggal bareng, tidurnya juga di rumah gue. Jadi semua tim gue tuh udah kayak keluarga gue. Jadi dia mau pakai motor, pakai apa ya. Tapi semenjak ada kejadian ini, kayaknya nggak sehat juga deh. Jadi 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 pembelajaran lah ya. Jadi pembelajaran. Kenapa nggak dibenerin? Karena harga benernya sama kayak beli lagi. Jadi mending nggak usah. Terus ngordernya ada yang sampai setahun, 2 tahun. Iya. Spare part kalau udah sehancur ini. Tapi jangan-jangan kalau ada yang mau bantu support benerin, tapi ini banyak sih bener. Tapi ini maksudnya di support juga bingung bro, masih harus pesan-pesan ke eBay-nya satu-satu. Loh, tapi mungkin jangan-jangan kalau dari Ducati Indonesia bisa jangan-jangan. Gue udah ngomong juga bro, tapi tetap lama. Memang ini udah sempat masuk ke bengkel, tapi mangkrak 2 tahun. Sama aja, mending gue ambil lagi, gue taruh begini. Udah bayar juga gue ke bengkelnya. Jadi malah jadi rugi, udahlah. Udah nggak berbentuk, tangki juga udah nggak tahu kemana. Kalau dibenerin kemananya, gue bakal kegocek dan ketepu-tepu deh. Iya. Dan tentu Bang Atta juga suka diecast ya? Lego, diecast. Iya, oke. Lego. Ini pas bini gue dulu keguguran, gue disuruh nemenin. Jadi gue sambil bikin beginian. Jadi waktu bini gue keguguran, semua orang suruh nginep di kamarnya. Buat nemenin dia. Iya. Ya of course lah. Iya, jadi waktu itu lu bikin Lego. Di Lebaran juga kita lagi libur. Benar. Jadi gua waktu itu nih bikin Legonya pada zaman itu. Abis itu udah nggak pernah nih terakhir. Tinggal bini gua doang yang bikin gini, gua udah nggak pernah. Iya. Ini ada Armani nih. Armani. Ini kayaknya jarang dipakai malah ya. Jarang, tapi mungkin ini sejarang-jarangnya kalau bini gua lagi ikut riding, gua pasti pakai ini. Soalnya yang bisa boncengan. Bisa boncengan. Kalau Vespa tua yang lain udah mesinnya pelan. Diboncengin. Paling yang boleh diboncengin cuma itu, Garuda. Oh. Tuh ada Vespa Garuda. Itu doang yang boleh diboncengin. Yang lain kayak yang gini-gini bro. Jangan. Oke, nanti kita balik ke sini lagi karena ini sejarahnya keren banget. Tapi di sini ada 2 yang di dalam kaca, ini apa nih? Ini yang menurut gua karena dia keorisinalannya itu sih, gue nggak mau dia terlalu kena debu, karena di debunya aja tuh menurut gue orisinil. Dan ini nggak boleh dicuci juga menurut gue. Oh ya jangan dong, jangan. Ini, karena seni banget ini. Ini ceritanya lo bisa dapat ini gimana? Ini biasanya dari tangan kolektor ke kolektor yang benar-benar cinta dan menghargai history dari sebuah barang. Jadi gue ketemu, yang gue dapat dari sebelumnya, dia yang menghargai banget history dari Vespa yang tua, yang benar-benar original kayak gini. Yang sebelumnya juga gitu kan, ini dari tahun 1950-an. Berarti udah berapa puluh tahun tuh sampai hari ini udah 80-an, 70 tahun. 70 tahun ini dari tangan ke tangan. Mungkin orang sebelumnya udah meninggal, udah almarhum juga, yang benar-benar menghargai seninya Vespa itu the real. Tapi lo bisa suka Vespa kenapa? Karena menurut gua Vespa itu lambang kebersamaan, kebersatuan, terus juga satu Vespa berjuta saudara. Dan di Vespa ini kita, maksudnya jarang kita lihat ada arogansi gitu loh. Karena dari modelnya aja dia bukan model yang bisa arogan. Malah kalau naik Vespa arogan tuh jadi bingung, nggak cocok. Dan mau arogan juga bingung. Udah suaranya perteng kecil gitu kan, terus kayak apa ya? Kita cara bawanya aja kan gini kalau motor. Iya benar-benar. Jadi lo suka bawa Vespa nih humble-nya itu ya? Humble-nya itu. Jadi lo pertama kali racun Vespa dari siapa? Dari kakek dulu. Dulu kakek gua pernah punya Vespa, kalau nggak salah nama Vespanya apa ya? VBB. Sekarang ada di sepupu gua tuh. Jadi dulu gua waktu kecil
kayak pernah naik di depannya gitu. Diboncengin kakek lo. Gue di depan, gue sama kakek gue. Oh masih ada tuh Vespanya? Masih ada sampai sekarang. Ada di sepupu gue. Kakek gue ngasihnya ke sepupu gue kan. Oke. Gak apa-apa, rezeki orang. Tapi maksudnya masih di keluarga ya? Masih di keluarga. Jadi gue waktu masih ngeliat, oh gue harus punya, maksudnya kepikiran terus story naik. Iya. Vespa itu. Terus waktu itu kayaknya bokap gue juga waktu pakai yang punya kakek itu gue juga ikutan gitu. Jadi kayak ngeboncengin ke pasar apa. Jadi kayaknya Vespa tuh ya, itu yang membuat akhirnya sampai sekarang jadi doyan Vespa. Vespanya udah 13 apa katanya? Coba. Kayaknya. Jadi ini yang paling ori nih di sini. Koleksi lo yang paling ori. Original semuanya. Sampai surat-suratnya original. Ini surat endemik Indonesia, Pak? Endemik ya. Sampai akhir. Gokil. Jadi ngelihat suratnya aja bisa berinding. Nih orangnya yang nulisnya pada meninggal semua. Jadi dia tahun segitu bro nulisnya set. Berarti lo masih surat-suratnya semua langsung lengkap? Lengkap. Ini kayak gini-gini juga kan kadang-kadang lupa suratnya yang mana apa. Nih gue gini-giniin bro, nih suratnya. biar gak ketinggalan. Biar gak ketinggalan. Yeah. Kan ada versi yang gininya nih, kita suka masang versi klasiknya. klasiknya. Gue juga bikin kayak gini. Plat Indonesia. Maksudnya ini biar versi cocok lah pas sama tahunnya kan. Benar. Cuman nggak tahu peraturan sekarang boleh nggak sih kita pakai kayak ngerti gini? gue. Ya ini sih yang ngeluaran sih ini. Iya, jadi gue siapin aja. Bener. Biar kita taat hukum. Nah, selain yang itu ada juga GSVS 2 ya? GSVS 2. Tuh, koleksinya tuh ngeri loh, GSVS loh. Kalau yang ini lo dapat dari siapa nih? Langsung dapat dari mana ceritanya? Ini ada orang yang nawarin sih waktu itu. Orang yang nawarin, terus ya kan kalau orang bilang kalau di mobil, kalau kayak di BMW itu nih M series-nya. Bener. Kalau di Vespa nih M series-nya atau sportnya. MG-nya. Tipe sportnya, tipe kencangnya. Bener. Walaupun ini emang kenceng, tapi sekencang-kencangnya tetap ya bukan motor kencang bukan. lain ya, tapi kenceng. Untuk tahun segini ini kan hitungannya 50-an 60 kali ya? Iya, 50-60-an juga nih kalau nggak salah. Jadi dia kenceng juga, Mas. Kenceng. Untuk tahun segitu ya. Jadi emang yang dipajang di balik kaca cuma 2 ini guys. Sama yang hancur tadi. Sebenarnya ini belum jadi, Bro, karena ini hidup gua tuh hobinya tuh otomotif, bola, sama musik. Jadi itu semuanya gabung. Jadi ini sebenarnya ini jersey gue suka koleksi jersey. Iya. Gitu. Disampingin sama Vespa. Jadinya berantakan. Digabungin sama Vespa. Vespa. GSVS ini tipe yang mana lagi? Ini adalah namanya Vespa cepuk. Ini yang cepuk. Iya, cepuk ini dulu belinya belum seberapa, tiba-tiba sekarang harganya gila banget naiknya. Ini juga lo hunting nyari berarti? Iya, ini hunting. Lo punya kayak mimpi nggak sih apa sih yang harus lo punya Vespa yang mana gitu? Jadi dulu mimpi gue sebenarnya gue punya Vespa cuman kayak 1-2 udah cukup lah gitu. Tapi dulu mimpi gue tuh lebih kayak orang pengennya punya Lambo, punya G-Class, punya apa. Nah waktu udah agak mulai ke umur di atas 25 tuh agak berubah tuh. Jadinya lebih ke dreamnya tuh yang dinikmatin bapak-bapak gitu loh kayak dia. Yang dia ngelapin, sambil ngopi gitu ya. Kadang moles-moles, sikat-sikatin ban gitu. Terus kayak seneng aja sih gue ngelihatnya. Tapi itu memang kalau ini kan man cave-nya Bang Atta kan. Iya. Emang cocok banget sih. Ini yang ini juga, VL. Ini VL. Oh, ini VL. Yang kegoreng banget tuh kan semestinya tuh yang Vespa segini sama yang begini, Bro. Ini kan orang nggak tahu dulu misal harganya masih puluhan, tahu-tahu bisa jadi 3 digit, orang nggak ada yang tahu. Kayak Darling juga itu belinya tuh masih puluhan. Nanti kita ke sana. Jadi ini ada VL. yang story-storynya. Yang paling banyak ceritanya yang mana? Dari lo sendiri? Gue ya. Dari lo pribadi. Kalau gue malah sebenarnya yang paling banyak ceritanya itu Vespanya udah di adik gue ditorek dibeli sama dia. Oke, itu yang apa tuh? Jadi gue GTS. Vespa Matic. Tapi. Oke, nggak apa-apa. Vespa kan banyak ceritanya. Kenapa itu yang? Kalau Vespa Matic gue yang paling banyak ceritanya itu. Oke, kenapa itu banyak ceritanya? Karena belinya nyicil. Oke, dulu nyicil. Belinya nyicil gitu. Pas udah punya duit tuh mulai ngamalin YouTube, nyicil. Jadi belinya nyicil tuh kan menurut gue tuh termasuk cerita nggak sih? Bener. Perjuangan. Gitu, Perjuangan. Mungkin kalau ini memang tua, mungkin kalau story mungkin yang Vespa kayak gue. Ya. Tapi kalau beli nyicil itu tuh dulu misalnya 2 juta per bulan, 1,5 juta gitu. Perjuangan lah ya. Berjuang gitu nyicil. Itu dulu lo pakai buat kerja lah jatuhnya. Kerja gitu. Tapi belinya pengennya udah gede gitu biar keren. Jadi nyicil gitu. Jadi S150 berarti? S150. Warna? Dulu merah. Sekarang udah
warnanya di stiker hitam kayaknya. Ah, keren. Itu udah lo jual ke adek lo lah ya? Iya, itu nggak tahu tuh buat HP. Gue mau beli dong, karena gue udah modif jadi racing gitu. Oh, udah dimodif. Akan ada rencana lo beli balik nggak tuh? Belum tahu lah ya. Nggak tahu ya, di umur gue sekarang gue kayak nggak mau beli apa. Jadi gue maunya cuma tuker loh. Jadi kalau ada orang nawarin sesuatu, boleh nggak tuker? Kalau nggak boleh tuker, jangan nawarin saya. Tapi berarti ini jadinya yang kalau mau tuker ya salah satu di antara ini tuker sama apa? Tuker. Jadi gue sekarang nggak pernah mau beli mobil, maunya tuker. Jadi kalau gue ada punya mobil baru, tuh pasti udah ada mobil yang terkorban. Ya. Nggak boleh, gue nggak mau beli. Jadi Jadi Vespa juga gitu. Misalnya ada orang nawarin motor apa, tuker boleh nggak? Tiba-tiba ada SS90, tuker. tuker sama yang mana nih tinggal dipilih kan? Ya. Asalkan yang gue mungkin gak lepas ini. Oke. Sama di dalam itu dah dua. Yang original itu. Nah, menurut gue historinya. Nah kalau yang ini apa nih? Gue tuh setua ini nggak hafal Vespa. Kalau ini VN1, ini VL, ini VN1 juga. Berarti lo VN1 ada 2, VL ada 2. Ini VN1 gua yang itu. Kalau VN1 ini punya sepupu gua, dia nitipin. Bro, di tempat itu kan banyak yang suka review, siapa tahu ada yang suka. Kita taruh di sini. Punya gue yang ini VN1 nya. Oh, punya lo yang ini? Ya, ini sama kayak punya Arafi Ahmad. Arafi punya ya? Yang di dalam rumahnya. Iya. Arafi punya juga ya? Yang hadiah ulang tahun istrinya, VN1. Wow, ini lo restorasi di lo atau lo udah beli jadi kayak gini? Gue kadang-kadang lebih suka sebenarnya beli jadi, cuman namanya orang hobi yang namanya kadang-kadang lihat pengen ditambahin ini, dibersihin lagi, diganti. Ini mungkin termasuk yang finishing line-nya menurut gue paling bagus. Ini bagus loh. Bagus finishing line-nya, maksudnya dipikirin gitu sampai selang-selangnya apanya untuk di tahun 50-an ya. Finishing line-nya, terus catnya juga cakep sama tahun 50-annya. Ini ini salah satu yang sering gua pakai. Oh, ini sering pakai. Makanya parkirnya paling dekat pintu. Dekat pintu makanya ini karena paling sering dipakai. Karena ini menurut gua finishingnya cakep. Mesinnya juga enak, maksudnya untuk segini ya jarang yang mogok. Paling mentok-mentok kalau servis giginya aja lah, lompat tinggal dibaikin dikit. I see, ya. Dan ini seperti biasa ya Vespa tua ya ada netes-netesnya dikit lah ya. Pasti. Standar. Standar anak otomotif. Standar. Ini kalau ini belinya udah lama? Ini udah lama. Pokoknya ini semuanya belinya nggak ada yang baru, udah lama. Terakhir lo beli Vespa berarti kapan? 3 tahun lalu. Oh, pas Covid 2022. 20. Ya, pokoknya sebelum VWD itu terakhir gue beli Vespa. Bahkan ini VWD loh, VWD Vespa World Day. Jalan-jalan loh di sana. Jalan, lama banget. Itu gue sampai berapa hari? 2 hari. Gokil loh, kaget gue. Gue pikir Bang Atta cuma doyan-doyan doang, tapi sampai ke VWD berarti. VWD. Sampai hitam gue, sampai gosong tuh gue di sana udah. Sampai hidung gue sama jidat warnanya udah beda. Karena helm segini kan. Iya. Itu pakai Vespa yang mana? Ini gue VWD. Oh, lo pakai yang itu. VWD. VN. Cakep ya? Gue dulu karena VWD, gue konsepnya kayak pakai baju klasik gitu. Oke. Warna ini. Ya. Cakep loh. Tapi ini warnanya gue suka sih ini. Iya. Warna apa sih namanya? Telur asin. Ya mungkin telur asin lah ya. Asin. Atau hijau-hijau apa gitu, tapi cakep. Tapi gue bawa juga pas VWD yang Matic. Yang itu. Jadi yang Armani. Jadi waktu bini gue mau ikut VWD-an, gue pakai itu. Iya. Jadi waktu bini gue gak ikut, gue pakai ini. Keren. Cuman mogok pasti VWD. Nggak apa ya, berarti udah sampai sana. Iya. Nah, sebelah sini nih yang small frame kayaknya. Small frame. Sama ada sprint satu nih. Tar dulu. Itu ada mesin di belakang. Itu mesinnya apa? Ada mesin BMW itu, Bro. Iya, itu BMW 4 silinder kan? Jadi gua itu ada BMW yang mau gue pakai buat drift. Oke. Jadi waktu itu gue diracunin sama salah satu bengkel untuk bikin mobil drift. Tapi sampai sekarang udah 5 tahun tuh mobil di drift kagak, dipakai di jalanan kagak, mending gue balikin ke mesin itu. Mobilnya sekarang ada di base camp tadi, tapi sebelah sana tadi nggak kelihatan, ditutup kayaknya. Sama pakai itu. Mobilnya E30? E30, benar. Itu mesin E30 sih. Benar. Nah, kalau si Vespa Sprint satu ini apa ceritanya nih? Kalau ini nggak ada cerita apa-apa. Kenapa tiba-tiba ngambil ini kok gitu? Kalau ini gue bukan ngambil, ini lebih ke orang mau ngeracunin gue sih. Oh. Jadi taruh aja, nanti kalau lu jatuh cinta baru lu bayar kayaknya. Okay. Jadi jatuh cinta apa enggak nih? Masih dilihat-lihat. Masih dilihat-lihat. Ini ditaruh aja gini, nanti siapa tahu Bang jatuh cinta gitu. Lebih kayak gitu sih konsepnya. Iya, konsep-konsep pedagang juga lah ya.
Udah pakai aja dulu, Tapi gitu nggak kan. diambil ya, lebih tepatnya gitu. Iya. Nah, Nah, gue butuh katanya gitu. ada Darling nih di sini nih. Darling. Kalau ini paling keren gorengan publiknya. Karena dulu harganya berapa, sekarang Dia mirip-mirip sama PTS. Dulu PTS itu ada dua nih. PTS itu kan dulu sempet harganya tim gua sendiri asisten cuman beli di harga 17 juta. Gitu. Ya, sekarang udah nggak tahu berapa. Pada 2020 gitu, 19 dia masih bisa beli segitu loh. Sekarang harganya udah di atas gocap gitu kan, naiknya berarti udah 3 kali lipat. Tapi dua motor ini dulu belinya masih oke harganya. Nah, kalau ini hadiah ulang tahun. Oh, udah tahu. Cuman Iya. kegorengnya udah dahsyatan sekarang. Kalau ini gue beli. Ini Masih puluhan. Masih Sekarang gue puluhan? nggak nyangka harganya udah 200. Orang ada yang buka sampai 200 juta lewat. ya, kalau yang orian banget 2 juta lewat. Ternyata gue tahu kenapa, karena yang belinya kebanyakan public figure juga. Ya. Gue lihat kemarin Mas Andre Taulani Vespanya Punya. satunya Darling. Punya Darling, dia punya. Gue lihat di IG-nya Iqbal, Itu lagi restorasi juga sama Mas Juju. Darling juga kan? Darling juga itu. Kalau lo sendiri suka yang small frame gini atau yang large frame kayak tadi? Kalau yang paling sering gue pakai sebenarnya ini sih bro. Ini enak banget untuk smart frame ya. Small frame ini. Smart frame gue paling suka ini. Oh, ini mesin standar atau Mesin semua standar. mesin Vespa nggak ada yang lo utak-atik di racingin apa gitu? Enggak, tapi dikencengin ada yang itu yang coklat, VL coklat. Karena kan ini 50-an semua basicnya pelan. Jadi gue pengen ada satu yang agak kenceng. Ya, Jadi itu agak kenceng. Kalau ini tapi mesinnya semua original, cuman enak banget. Jadi mesinnya enak banget, emang kenceng jadinya. Tapi bukan dikenceng-kencengin, emang kenceng. emang kencang dia. karena kecil kan. Kecil. Ini lo juga udah beli jadi kayak gini ya? Beli jadi gini. Sudah warna biru. Sudah warna biru. Wow. Dan gue suka gue pengen suka tuh kalau ketemu orang jangan pembelinya tuh harus rapi. Yang orang yang jual. udah ngerawat juga yang ngejualnya tuh rapi. Bener. Kalau dia ngerawatnya aja nggak rapi tuh capek. Nanti kita pas lagi jalan jauh ada aja pasti. Ya, selangnya bocor. bener. PTS terakhir dipakai kapan nih kayaknya? Kalau ini terakhir kayaknya tahun lalu. Sudah cukup lama. Ini udah cukup lama ini. Ini agak terkesampingkan. Padahal ini lagi laku banget nih. Iya. Jangan-jangan ada yang mau ngajak tukeran mungkin? Tapi tinggal satu BTS-nya jangan. Dan ini punya sejarah. Ini Vespa satu-satunya yang naik ke VWD. Oh iya? Nomor D di atas panggung. Ini dipakai sama Bang Kakak Sleng. Wih. Jadi kalau di sejarah Vespa tuh kan itu jadi story ya. Bener. Kalau di panggung-panggung biasa mungkin itu nggak story. Tapi kalau di panggung Vespa ini kan apapun yang dilakuin dia historical. Even brosurnya aja historical. Benar. Even brosur dari tahun 90-nya sampai sekarang itu dijadiin koleksi sama orang-orang Vespa. Iya. Salah satunya gue juga doyan. Iya kan? Sampai kayak apanya Vespa kek. Iya. Sampai kadang-kadang ada karet-karet tahun berapa itu. Ini Bang Atta harus ke tempat kita karena gue punya pelang Vespa. Wah, Pelang. Emang agak gak masuk akal sih buat orang-orang yang gak doyan. Tapi ya, tapi juga anak Vespa ya. iya benar. Kalau ini karena bini gua. Nah, Tapi ini jujur susah nggak? Susah kan pakai ginian? susah. Karena gue juga punya satu motor gue kasih Sespan, tapi Honda Monkey. Susah banget. Susah banget. Ini bawanya juga susah, jadi gua kadang-kadang agak males. Tapi karena bini gua tuh suka banget Sespan dan dia pecinta Justin Bieber. Makanya ngambil si Justin Bieber. Ini Si warna bini putih gua ini. tuh adalah Believers. Believers. Oke, motornya harus Justin Bieber ya. Justin Bieber. Padahal dia nggak pernah pakai, emang anget-anget. Anget-anget di awal, akhirnya dingin. Dan ada nyempil satu buah Harley Davidson ya. Iya. Ini biar kayak ada aja. Kan kalau orang-orang Iya, bener. Lu main Harley, iya bang, nanti kalau ada. Ada satu gitulah ya. Tuh. Dan ini yang breakout ya. Ini breakout. Cakep loh. Ini jarang banget dipakai, jadi kadang-kadang cuman minta jajan doang kayak ganti aki gitu. Terus ada juga Peugeot ya. Ini endorse. Oh ini Endo. Ini dia Karena endorse. ini motor dealernya udah nggak ada kali sekarang. Iya. Dulu Kayaknya udah nggak ada. malah dia baru masuk bro ini dealer. Masuk lagi ya sekarang? Baru masuk lagi. Peugeot Django. Jenggo. Django apa Django? Motor yang unik juga karena Peugeot di Indonesia mobilnya aja kemarin cabut. Tinggal motornya.
yang masuk. Nah motornya gue juga nggak tahu sekarang di mana nih. Kayaknya mobil nggak bagus masuk fashion, masuk motor ya. Mungkin. Tapi kayaknya ini udah diambil sama brand-brand gede, jadi dia udah punya komunitas sendiri juga bro, fashion ini. Tapi udah ada ridingnya juga dan yang banyak public figure yang mulai pakai juga. Pernah lo pakai nggak ini? Enggak, maksudnya kan yang lain aja jarang bro. Iya benar. Nah ini yang paling ujung nih apa nih? Ini dia. Ini adalah Vespa yang bersejarah untuk negara kita Indonesia. Garuda. Kalau pecinta Vespa, katanya kalau lu suka koleksi Vespa, lu wajib punya ini. Jadi kalau ini, lu ceritanya apa nih? Ditawarin, apa lo nyari? Kalau ini sih sebenarnya gini, kan ini itu lambang. Kalau Indonesia itu pernah dilihat oleh Vespa sebagai salah satu negara yang punya ini kayak gini episode spesial Indonesia buat tentara Indonesia pada zaman dulu. Ini surat dan suratnya itu ada Garuda. Oh iya. Nah, itu yang susah tuh. Jadi apa istilahnya Vespa, kan aku sampai lupa. Ada yang nyebutnya Garuda, ada yang nyebutnya Vespa. Iya. Pasukan apa gitu lah. Aduh emang kita ingat, cuman kita karena biasanya kalau udah bapak-bapak anak tua tuh agak lupa dikit namanya. Karena emang Vespa ini sebenarnya waktu itu juga dijual secara umum. Nah, tapi ada yang diberikan Garuda sama pemerintah Garuda Series dan itu bedanya di surat-suratnya itu. Nah, surat itu ada tulisannya tuh untuk ya ABRI zaman dulu ada surat tulisan Garuda. Nah, itu yang lebih susah nyarinya. Iya, dan Garuda itu juga ada Garuda berapa gitu. Nah, ini di suratnya masih ada. Masih ada Garuda. Berarti ini harus disimpan ya? Disimpan. Wow. Ini dapatnya udah lama nih? Dapatnya udah lama juga ini. Lo kalau beli Vespa izin sama istri lo susah nggak? Susah banget. Susah banget. Sangat sulit. Lebih sulit beli Vespa atau beli mobil? Izinnya? Vespa sangat sulit. Kalau mobil kan kalau dia suka dia pasti mau. Kalau Vespa kayak ngapain sih beli besi tua gitu? Iya. Yang ada diomelin mulu kalau Vespa. Ini udah bau oli katanya. Coba kita tanya ya. Lu dimarahin gitu nggak sih bro sama bini lu? Betul. Karena kasusnya sama aja ya ternyata. Kayaknya kayak semua pecinta Vespa tuh sama. Ya, istrinya karena Vespa ini besi tua, bau, berisik, jadi agak jarang istri yang suka ya. Bener. Ya. Kalau lo pernah nggak beli motor nggak bilang? Atau lo tim apa? Minta maaf atau minta izin? Minta maaf. Oh minta maaf. Lebih baik ya. Minta izin tuh sebenarnya nggak terlalu berguna sih. Ya. Karena buat apa kita berbuat sesuatu yang nggak bakal diiyain? Karena lo udah tahu jawabannya nggak bakal diiyain. Iya, makanya lebih baik bro misalnya punya Vespa tuh, bro biarin banyak ini. Jadi mau nambah mau kurang kan nggak tahu. Oh, strateginya begitu. Gitu. Jadi kita harus punya trik-triknya juga dalam. Iya. Jadi yang minta maaf ini. Yang minta maaf ini yang paling lo minta maaf apa? Yang mana? Kebongkar dong jadinya. Yang bisa diceritain yang mana? Yang bisa diceritain? Cuman gua ada satu memang Vespanya tuh hadiah dari bini gua, VL gua. Ya. Yang coklat. Ya. Selain itu semua gua nggak ada aja. Berarti semua motor di sini tuh nggak ada yang minta izin. Iya. Dan kebanyakan kan mobil gua juga itu dari mobil sebelum nikah, bro. Iya. Tapi kalau Vespa ini setelah nikah ya? Vespa itu ada yang sebelum nikah juga, cuman ada yang setelah nikah. Iya. Gitu. Cuman emang yang waktu itu lumayan berkembang biaknya pas baru pertama menikah. Oh itu langsung berkembang biak, nambah gitu ya? Karena waktu itu nggak tahu kenapa jadi kayak siklusnya tuh orang pada nawarin, terus ada momennya juga pas, terus lagi gila-gila. Karena kan mungkin 3 tahun belakangan gue udah nggak beli apa-apa gitu bro. Iya. Kecuali tiba-tiba dan apa sih yang lo masih kejar apa Vespa yang mana? SS90? Nggak terlalu juga sih bro, gue nggak terlalu suka modelnya yang agak kecil gitu bro. Maksudnya modelnya kan tipis gitu kan, terus harganya mahal kan. Kalau yang large frame udah semua dong? Iya, gue emang sukanya di yang gede-gede hampir udah dong. Iya, kalau iya udah cukup dan gue lebih suka di situ sih. Lebih suka di kayak perwakilan VBB VNB kan udah ada cukup. Iya benar. So, modelnya nggak terlalu beda. GS udah, VL udah. Jadi kayaknya udah cukup gitu jadi. Ya udah lumayan lengkap lah ya. Ini Garuda juga udah perwakilan ini kan. Jadi ya udah lengkap ya. Udah nggak harus kalau misalnya ada orang mau nawarin SS pun gue maunya tuker. Ya tuker. Kalau beli gue nggak mau. Jadi kalau nanti ada yang nonton, wah Bang Atta pasti beli nih, nggak akan. Tapi kalau kamu bilang, bro tuker yuk sama ini gue, ayo kita berbicara. Nah, triknya gitu guys, ternyata guys. Nah, seperti gue janjikan tadi, kita harus ngobrolin satu Vespa yang tertua, salah satu Vespa tertua di Indonesia, ya kan? Boleh. Yang gue kaget pas turun, ini untuk menyambut para tamu nih ya. Bener, karena dia modelnya menurut gue paling indah aja gitu.
turun tangga langsung disambut sama Vespa tua satu ini V30. V30. Ini cakep banget sih. Ini menurut gue sih salah satu mahakarya yang dibikin sama Vespa. Vespa. Karena lu lihat aja bro, dari sini lu kalau lihat lagi riding, lihat belakangnya tuh kayak seksi banget gitu. Kayak benar-benar klasik, yang benar-benar klasi gitu. Gue udah kepikiran gitu bikin model kayak gini. Gue ambil platnya, gue ambil dulu ya guys. Platnya ini nggak ditempel gini karena takut gores ya guys. Tapi ntar waktu mau jalan baru ditempel. Karena nggak ada tempatnya juga kayaknya. Iya, jadi biasanya gue tempel pakai double tip. Iya. Kalau lu pakai plat nggak di depan? Belakang. Vespa depannya nggak susah kan soalnya. Susah, karena kalau dipaku kan ininya bolong bro. Nah, tapi si yang lo bikin plat ini nih, plat Indonesia ini. Nah itu bisa ya? Dia bisa bikin yang dijepit di sini nih. Iya, benar. Jadi ini lo kendorin, ntar dia bikin udah sama jepitannya, dia tinggal lo jepit. Nah, gue pernah bikin itu, tapi waktu di jalan kan jatuh dia bro. Iya patah, bisa beberapa patah. kali tuh gue patah. geter karena apalagi yang tua-tua gini. Bener. Cuman gue nggak tahu nanti ada kelonggaran gak ya buat yang Vespa tua ini. Vespa tua ini, wow, ini bisa keangkat malah. Bisa, ini bisa diangkat ke atas. Ini pernah lo pakai? Sering bro, ini termasuk yang sehat banget mesinnya. Oh. Ini mesinnya termasuk yang sangat sehat. Ini ceritanya lo ngambil dari siapa nih kalau ini? Tuh lihat mesinnya aja sehat banget. Bersih banget. Bersih ya? Bersih. Sampai gini-gininya juga. Kalau ini gue jaga banget bro, sayangan Pasti, dulu. pasti. Ininya nih bersih banget nih gue. Sering Dijagain lap-lap. Iya sayang. Ntar saya mulai ngonten sama YouTuber top Indonesia. Halo, hai. Tuh kan bini gue udah nanya kan. Oh, dijual guys, kata istrinya dijual guys. Kata istrinya dijual. Tuh kan kalau bini gue kalau ngeliat Vespa pasti kayak jual. sayang, nah, udah pasti. Pokoknya kalau udah soal Vespa, bini gue nanya. Ya, tapi coba lo bro lihat dari desain peleknya aja indah banget menurut gue. Lucu. Ini cakep banget emang. Jadi bro, ini indah banget menurut gue ini. Gue ngeliat gini aja gak akan bosan. Ini sangat indah. Bener. Dia, gue ngeliatnya kayak ini tuh kok zaman dulu udah ada yang kayak dia ngerti lekukan kayak gini. Jadi nggak kaku banget. Masa belakangnya kayak bom atom gitu loh kayak. Tapi emang lucu banget sih. Lucu banget kayak. Ini belakangnya tuh kayak, ih cantik banget. Ini sangat cantik. Dan kalau kalian lihat guys, jadi Vespa tua begini, kalau kalian lihat dari belakang, yang uniknya itu adalah tepung kiri dan tepung kanan beda. Beda, benar. Jadi agak gini. Agak seimbang sebenarnya, tapi seimbang. itu ciri khasnya Vespa tua. Kalau Vespa yang udah mulai baru-baruan, PX, Sprint, itu kan udah sama tuh kiri kanan. Nah ini yang sini lebih kotak, ya kan? Yang sini bener-bener bulat. Dan yang bikin keindahannya itu ya di sininya. Nah ini makanya orang selalu parkir kalau Vespa tua ini dia hadap kanan karena ininya ini angle kanannya ini yang bikin orang tuh langsung ya kalau di Vespa tuh dulu siap bos gitu kayak karena ini tua banget berarti kalau dia karena bolong. Ini bener karena kalau udah bolong begini udah tua banget ya. Udah tua banget. Salah satu raja terakhir lah ya. Iya bener. Makanya. Jadi dia sama Baceta V30 Baceta ini dia ininya udah bolong. Benar, dan Baceta itu dulu gue pernah bikin kontennya, mungkin udah agak lama sih. Oh ya, bro, pernah bikin konten Baceta ya? Karena dulu salah satu ownernya itu ada yang tinggal dekat rumah, kolektor juga, baik banget orangnya. Tapi sekarang udah Vespanya udah berpindah tangan. Nah itu gue sempat tuh Baceta tuh, salah satu Vespa tertua, dan emang mirip banget sama ini. Mungkin tahun-tahunnya mirip kali ya? Iya. Atau jeda-jeda 2 tahun. Ini pokoknya tahun 40-an sampai 50-an. Bener. Ini bener-bener generasi awal Vespa banget. Bener. Dan tapi kok bisa, maksudnya kenapa yang baru-baru itu nggak kayak gini? Iya, dia kenapa nggak bikin lagi tuh desain gini? Ya, ini emang cakep sih, bentukannya tuh simple. Mungkin akhirnya lanjutnya ke ini 946 lanjutnya ya. Ya ada kemiripan tapi beda lah. Tapi beda versi. Ini ajaib banget. Indah aja sih kayak kalau kayak orang prewed gitu pakai gini. Bah. Gitu. Ini jujur emang, gue kaget banget. Bang Atta punya yang setua ini. Tapi nyari-nyari juga sih bro, lama nyari-nyari dulu, lama terus nggak mau kegoreng. Tapi lo ini hunting atau ditawarin apa gimana? Hunting, terus nyampe lah ke murid siapa terus orangnya. Oh gitu. Iya. Tahu gua. Ini bisa dihitung jari nih pakai satu tangan. Iya, di Indonesia ada beberapa unit. Susah, beberapa aja. Tapi ya ini menurut gua sih kalau
Vespa boleh taruh di kamar sama bini gue taruh di kamar. Soalnya gue ngeliatnya aja nggak bosan-bosan, gue suka aja gitu ngeliatnya. Keren. Jadi lucu, yang gitu. Paling tidak akan pernah dituker. Ya, kita kan di dunia ini nggak ada yang bisa. Oh iya. Tapi kalau misalnya semua harus dijual, gue sisain ini. Sisain ini. Terakhir. Ini atau yang full ori? Pasti ini sih, kedua baru itu. Ini ya? Iya. Cakep. Okay. Pilihan yang cakep. Kayaknya beda gitu. Kalau itu kan keunggulannya memang satunya 50 sama orinya. Kalau ini tuh tepongnya ini nih bro. Ini kan dibikin aja udah nggak bisa bro. Dibikin maksudnya nggak akan sesempurna. Bener emang udah ajaib banget lah. Gokil. Keren banget. Bang Atta, thank you banget nih udah boleh ngasih lihat koleksi Vespanya yang ternyata ajaib banget. Vespa. Mungkin kapan-kapan kita riding Vespa. Ayo, nanti kapan-kapan aku yang main ke tempat bro ya. Aman, cerita Vespamu. Anjay, keren. Bang Atta, thank you banget. Thank you banget. Salam sama keluarga, sama anak istri. Terima kasih. Semoga mau lebaran minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin juga semua teman-teman. Maaf pada salah kata ya. Maaf. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya di jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.